Buntut bahas tambang, komika Panji dipolisikan organisasi kepemudaan NU dan Muhammadiyah. Siap. Kami pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam rangka untuk melaporkan politik balas budi. Betul, ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kata dia kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih, diambil guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Kita pikir kenapa Pak Jokowi kemarin just tip? Ingat gak? Saya titip Bali, saya titip Solo, saya titip Ketungombo, Blitar, semua dititipin. Kenapa? Karena kalau yang dia endorse menang, suatu hari dia punya kepentingan, dibantu dong. Dan hampir semuanya menang. Sehingga suatu hari, kalau anaknya mau nyapres, ngomong dong, lu kan waktu itu gue bantu. Bantulah, gerak mereka semua. Dapat suara dari kota-kota tersebut, menurut keyakinan saya mah. Pindah tuh, bisa pindah. Tadi kan Gibran di sini, pindah ke sini. Sekarang aja rasanya agak aneh di sini ya. Lu suka ngeliat kan, udah ada kan di mana-mana kan. Sini Pak Prabowo, ini Pak Gibran kayak Pak aja kayaknya nggak pas gitu ya, kayak konon di SD negeri Indonesia, murid-murid bertanya, Bu, kenapa ada foto guru olahraga? Mas Panji udah mulai merasakan nih, udah mulai hari ini sudah ada yang mulai melaporkan Mas Panji. Bagaimana? Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau, termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa Jokowi seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. di laporan kita pada kesempatan kali ini, kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini, oknum terlapor ini, bahwa saya menganggap dia telah menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis, yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya, imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya, wabil khusus, dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Begitu sih Pak. Alhamdulillah respon dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, responnya sangat positif begitu. Kami tadi dari jam 8, kurang lebih jam 8 atau jam 9 ya, jam 8, jam 9, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa keluar untuk laporannya begitu. Besar harapan kami apa yang menjadi laporan dan temuan-temuan kita atas nama pencemaran nama baik dan terus kemudian merendahkan institusi organisasi Islam terbesar di Indonesia, ya segera mungkin untuk ditindaklanjuti.
Nah, kalau bisa ya secepatnya untuk dipanggil, untuk diklarifikasi, dan kalau memang ada berikut dengan bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti, ya secepatnya bisa diproses begitu. Ini lagi-lagi soal tambang ya yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima IUP tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari Pemuda Muhammadiyah atau Aliansi Angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea dan dilaporkan ke polisi. Kalau tadi saya simak sekilas katanya ada fitnah, ada unsur juga penghinaan. Lebih spesifik lagi, apa hal yang difitnah dan juga hal yang dihina menurut pendapat Anda? Ya, terima kasih sebelumnya, selamat malam. Untuk materi yang kita duga mengarah kepada fitnah itu adalah perihal pernyataan saudara Panji di acara Mensrea itu, perihal tuduhan, menurut kami itu tuduhan serius karena menyampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis, politik balas budi, sehingga mendapatkan pengelolaan tambang. Mungkin itu poinnya. Oke. Poin utama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian gitu. Respons Anda soal laporan terhadap komika Panji terkait materi stand up-nya di Mensrea, Bung Julius? Ya, satu, ini jelas pelanggaran hak asasi itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara tidak sadar pelaporan hal-hal seperti ini itu sebuah tindakan yang sedang merusak institusi Polri yang sedang kita benahi. Kenapa? Satu, ya, bahwa yang disampaikan Panji itu materinya telah lama beredar di media massa, di majalah Tempo, di Kompas TV, dimanapun itu sudah beredar dan sudah menjadi perdebatan publik. Artinya bukan materi yang dikreasikan oleh Panji itu sendiri dan sudah menjadi pendapat publik, opini publik. Itu satu. Yang kedua adalah ketika ini adalah konteksnya ekspresi seni dan konteksnya adalah komedi, maka kita tidak bisa menarik itu keluar daripada konteks dan forumnya itu sendiri, gitu. Yang mana konteks komedi seperti ini dengan materi dari informasi yang sudah beredar di masyarakat jauh-jauh sebelumnya, maka itu tidak bisa masuk dalam kategori defamasi atau dipidanakan atau dapat dipidanakan. Itu. Nah, lebih lanjut lagi mau kita katakan bahwa apakah defamasi, apakah yang disebut membuat kegaduhan dan segala macam bisa diterapkan terhadap martabat sebuah organisasi atau lembaga? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak pernah ada ukurannya, dampak yang disebutkan, martabat yang disebutkan, dan segala macamnya. Justru martabat lembaga itu sendiri tergambarkan dari perdebatan internal yang sedang disiarkan kepada publik dan kita lihat itu di medsos. Jadi hal-hal seperti ini, saya kali ini setuju dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Gibran. Nggak perlu dilaporkan ke polisi, malah merusak institusi Polri. Panji Pragiwaksono dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Ini yang gue tanyain, ini dari mana? Yang lapor ini siapa? Gua kader Nahdlatul Ulama,
Dan gue ini kader, salah satu kader Nahdlatul Ulama. Gue nggak pernah tahu dalam Nahdlatul Ulama di situ ada angkatan muda Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom, ya. Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom, ada 13 tahu saya. Dan dari 13-nya itu nggak ada namanya angkatan muda Nahdlatul Ulama. Nah, ini orang mana yang laporin bawa-bawa atas nama NU? Gua nggak demen begini. Ya, bawa-bawa nama NU, terus demo, laporkan Panji Pragiwaksono. Iya, Panji Pragiwaksono singgung tentang tambang, Nahdlatul Ulama. Cuman gua sebagai kader Nahdlatul Ulama, gue nggak berasa tersinggung, guys. Ya, gue nggak merasa tersinggung tentang kader Nahdlatul Ulama, tentang tambang yang dibahasain oleh Panji Pragiwaksono. Tenang aja. Cuman yang gue heran ini siapa yang demo itu siapa? Salah satu premisnya Bang Panji itu kan bagaimana kita punya statement tapi nggak bisa diproses hukum, karena di Indonesia kan apa-apa diproses hukum. Nah, justru sekarang ini saya jadi pengen lihat juga gitu, kayak apakah kemudian memang betul statement yang disampaikan secara komedik itu ternyata memang benar-benar tidak bisa diproses secara hukum. Karena kalau dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Panji itu bukan ranah, bukan mens rea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong. Coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Misal nih saya bilang, Bang siapa tadi namanya, Bang Arif ya. Menurut keyakinan saya, Bang Arif itu tidak dirugikan sama sekali. Meskipun sebagai warga NU, Bang Arif menurut keyakinannya saya tidak dirugikan sama pertunjukannya Panji. Nah itu tuh nggak bisa digugah, karena ya menurut keyakinan saya dia nggak dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan, silakan dia tunjukkan buktinya dia dirugikannya di sisi apa gitu. Jadi sebenarnya coba tonton secara keseluruhan dulu. Jangan tiba-tiba terbawa suasana, oh saya tersinggung ini. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Jadi untuk saya pribadi, jangan buru-buru deh Bang. Maksud saya ya silakan kalau misalnya mau ngambil langkah hukum, tapi coba jangan buru gitu, karena misalnya ya kan dia menuduh kita melakukan itu menurut keyakinan dia. Dan kan bisa beda-beda. Pertama dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan Ormas tambang kepada Ormas, saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada Ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat, saya dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madornya lebih besar. Antara lain ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu yang dicetak oleh Gus Am. Antaranya faktor ini sebab tambang ini. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam. Yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara ketua umum dan sekjen. Yang sekjen di belakangnya ada Gus Am. Oke, kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBN? Iya, saya katakan pertama kali mendengar saya menyambut gembira lah, welcome lah. Tetapi setelah sekarang kita renungkan dalam, jelas sekali madornya pada Ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria yang tadi bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan. Ternyata belum sampai ke sana sudah jelas di sini sudah pecah, sudah madorot, sudah melahirkan kemadorotan. Oleh karena itu pendapat saya kembalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya. Oke, kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa saya katakan jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas nih lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi Menka itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritisnya. Jadi secara halus ingin membungkam ormas. Ya.
Pelawak tunggal atau komika Indonesia Pandji Pragiwaksono dilaporkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam. Pelaporan terkait materi stand up Pandji. Kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini oknum terlapor berinisial P ini dianggap menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, memfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, kata pelapor Rizky Abdul Rahman Wahid yang mewakili Angkatan Muda Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026. Rizky juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis. Yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin, katanya. Ia menilai ucapan terlapor dalam konten di salah satu aplikasi streaming sangat mencederai untuk dirinya dan khususnya teman-teman dan juga anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Rizky juga berharap laporannya dan temuannya segera mungkin untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Kalau bisa secepatnya untuk dipanggil untuk diklasifikasi dan kalau ada memang berikut bukti-bukti yang kita lampirkan bisa ditindaklanjuti secepatnya bisa diproses, katanya. Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu 7/1 dengan nomor STTLPB 166I 2026 SPKT POLDA Metro Jaya. Dalam laporannya tertulis pelapor mempersangkakan pelapor dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 300 dan Pasal 301 mengatur tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.